Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Selamat pagi kawan-kawan seperhimpunan dimanapun kalian berada. Perkenalkan, nama saya Ismail. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sedikit bersharing mengenai Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah bersama Ustadz Dion Fikianto LC. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini beliau sudah hadir di hadapan kita semua. Beliau adalah salah seorang yang pernah menjadi presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah, yaitu pada tahun 2019 sampai 2020. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah, tamam. Maka dengan demikian, untuk mempersingkat waktu, maka kita langsung aja ke sharing pertama, yaitu kita bertanya kepada beliau mengenai Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, kapan PPI Suriah ini berdiri? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Terima kasih kesempatannya Ustadz Ismail atas kesempatan yang diberikan untuk berbagi informasi atau sharing tentang organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di Damaskus, Suriah. Jadi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Damaskus atau PPI Suriah yang lebih dikenal itu berdiri pada 1 Maret tahun 1975. Kurang lebih seperti itu. Pertanyaan kedua, buat apa tujuannya didirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Suriah ini? Tujuan didirikan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Damaskus, Suriah itu tidak lain sama dengan seperti di negara-negara lain yang ada di benua Eropa, Amerika, Asia, Oseania, bahkan Timur Tengah dan Afrika. Dan PPI Suriah sendiri berada di Timur Tengah. Itu tujuannya, salah satunya yang paling penting adalah untuk mengkoordinir atau mengatur jalannya bagaimana para pelajar yang ada di Damaskus, Suriah ini bisa melaksanakan tugasnya untuk menuntut ilmu, dan PPI Suriah di sini hadir dalam membantu apa saja yang dibutuhkan oleh para pelajar yang datang dari Indonesia untuk menuntut ilmu di sini. Itu yang pertama. Yang kemudian kedua adalah untuk membantu WNI secara umum berkoordinasi dengan perwakilan resmi kita dari Kementerian Luar Negeri, yaitu Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah. Terima kasih atas jawabannya. Mungkin saja kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Apa definisi organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia tersebut? Baik, jadi organisasi PPI Suriah merupakan organisasi kepemudaan yang bersifat keagamaan, keilmuan, kekeluargaan, kemasyarakatan yang lebih bersifat independen, dalam artian tidak berpihak ke salah satu ormas ataupun salah satu partai politik. Jadi kita betul-betul independen, berada di bawah naungan Kedutaan Besar Republik Indonesia Damaskus, Suriah. Jadi kalau kita bisa anggap KBRI Damaskus merupakan orang tua kita, dan kita sebagai organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia merupakan anak kandung dari Kedutaan Besar Republik Indonesia. Jadi kita di sini lebih banyak berinteraksi dengan para staf kedutaan, mulai dari duta besar, staf pendidikan sosial budaya, dan konsuler, serta masih banyak lagi yang lainnya. Kita melaksanakan program-program yang kita eksekusi bersama para pelajar, baik di kedua belah pihak, PPI maupun KBRI Damaskus. Dan organisasi PPI Suriah sendiri, terkait dengan pertanyaan tadi, merupakan organisasi yang didirikan memang bukan hanya di Suriah saja, ada di berbagai negara, salah satunya di Suriah, yang berinduk atau menginduk ke Timur Tengah dan Afrika,
karena kita letak geografisnya berada di Timur Tengah dan Afrika, serta ada juga di negara lain yang di bawah kawasan Asia, Oseania, juga di Eropa dan Amerika. Itu salah satu definisi organisasi PPI Suriah, di mana anggotanya yang ada di Suriah ini merupakan sebagian besar atau mayoritas pelajarnya adalah para penuntut ilmu agama, ada di jurusan-jurusan umum seperti kedokteran dan lain-lain, namun kita hampir 80% pelajarnya merupakan pelajar agama dan datang dari tanah air atau Indonesia, sudah pernah belajar ilmu agama baik di sekolah formal berupa sekolah agama dan juga pesantren-pesantren baik yang modern maupun yang salaf. Organisasi PPI Suriah sendiri di bawah naungan KBRI Damaskus, kita selalu update setiap tahun mengadakan pemilu untuk memilih ketua, badan pengurus harian, penasehat, dan lain-lain sebagainya untuk mengkoordinir seluruh mahasiswa ataupun pelajar yang ada di Suriah. Sedangkan di Suriah sendiri ada beberapa instansi pendidikan atau lembaga yang kita ikuti. Salah satunya adalah Jami'atu Biladis Syam, yaitu Bilad Syam University, cabang Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru. Karena Jami'ah Biladus Syam ini atau Bilad Al-Syam University ini memiliki 3 kampus. Yang pertama yaitu Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru, yang mana pendirinya merupakan Mufti Suriah pada tahun 80-an. Dan juga yang kedua ada Mujamma' Al-Fatah Al-Islami. Itu di sana sama seperti Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru, terdapat beberapa lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar seperti SMP, SMA, ma'had sekelas diploma 3 ya kalau di Indonesia, dan juga ada universitas yang terdiri dari beberapa fakultas. Yang ketiga itu ada Mujamma' Sayyidah Ar-Ruqayyah. Jika kita ketahui tadi di Jami'ah Biladus Syam ada 3 kampus atau lembaga, itu setiap kampus memiliki definisi dan tujuan masing-masing, visi misinya. Sedangkan mayoritas pelajar Indonesia itu bernaung di bawah lembaga atau yayasan Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru Jami'ah Biladus Syam. Mereka ada yang mengambil ilmu agama berupa jurusan syariah dan hukum atau hukum Islam, ada juga yang ilmu usuluddin berupa tafsir dan hadis, ada juga yang dakwah dan dirosat Islamiyah. Begitu juga yang di Mujamma' Al-Fatah Al-Islami. Itu banyak sekali jurusan-jurusan agama dan jurusan umum, di mana para pelajar Indonesia mayoritas fokusnya di jurusan agama. Yang ketiga di Sayyidah Ruqayyah. Perlu saya jelaskan juga, ketiga lembaga ini tadi di bawah naungan Jami'ah Biladus Syam. Yang pertama Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru itu yang dipilih oleh para pelajar Indonesia. Kenapa? Karena manhaj atau sistem yang diberikan di kampus Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru ini mirip sekali dengan manhaj masyarakat di Indonesia, mulai dari mazhab akidahnya, mazhab fikihnya, mazhab ataupun manhaj tasawuf dan konsep ihsannya itu mirip sekali. Jadi kita mazhab akidahnya itu mengikuti Imam Asy'ari, jadi Sunni Asy'ari, dan mazhab fikihnya kita mengikuti Imam Syafi'i di Mujamma' Syekh Ahmad Kaftaru. Namun di Mujamma' Fatah Islami yang mana para pengajarnya ataupun para dosen-dosennya berlatar belakang Sunni juga, namun bermazhabkan fikihnya fikih Hanafi dan juga Sufi ataupun tasawuf. Yang ketiga yaitu Mujamma' As-Sayyidah Ar-Ruqayyah. Di sana dikhususkan untuk orang-orang yang berlatar belakang Syiah. Namun ini pelajar Indonesia tidak ada yang belajar di sana, dan jumlahnya bahkan lebih banyak orang Suriah yang mengambil pelajaran ataupun jurusan yang bukan di keagamaan, karena di sana banyak sekali jurusan-jurusan lain seperti jurusan bahasa, jurusan manajemen, jurusan ekonomi Islam, seperti itu. Jadi orang Suriah
bahkan yang bukan bermadzhab Syiah pun bisa belajar di Mujamma' As-Sayyidah Ar-Ruqayyah, seperti itu. Selain Mujamma' atau Jami'ah Biladus Syam tadi, ada juga pelajar kita yang datang ke Suriah ini bukan mengambil jurusan strata 1, mereka mengambil diploma 3, yaitu ada salah satunya yang bernama Ma'had Asy-Syaikh Asy-Syahid Muhammad Adnan Al-Afyuni rahimahullah. Beliau merupakan mufti kota Damaskus yang kurang lebih 1 tahun lalu beliau istishhad atau gugur akibat bom yang diletakkan di mobilnya. Mungkin perlu teman-teman ketahui juga, Mas Ismail ini salah satu alumni dari Ma'had Asy-Syaikh Asy-Syahid Adnan Al-Afyuni rahimahullah, dan beliau sekarang setelah lulus di sana programnya 2 tahun mengambil ilmu bahasa dan ilmu agama. Jadi seperti muqaddimah untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kuliah. Dan di sana 2 tahun, sekarang mungkin Mas Ismail saya tahu di jurusan syariah tahun pertama, mudah-mudahan semuanya dilancarkan. Jadi di program Ma'had Asy-Syaikh Asy-Syahid ini juga ada yang 3 tahun melihat kemampuan para pelajarnya, dites untuk pemilihan kelas. Dan di sana juga ada program internasional yang dihadiri oleh para pelajar di seluruh dunia, yaitu program Daurah A'immah wal Khutaba. Itu daurah yang selama 1 bulan intensif, pelatihan untuk menjadi imam yang baik, menjadi khotib yang baik dan benar, yang dibimbing langsung oleh para pakar dan ahlinya. Ulama-ulama pilihan dari negeri Syam itu dipilih selama 1 bulan penuh, dibimbing untuk menjadi dai yang mana sebagai diamanatkan oleh Rasulullah SAW, mana para ulama tersebut merupakan para pewaris Nabi. Itu gambaran kecil tentang program organisasi PPI Suriah yang menaungi pelajar terbagi dari beberapa instansi dan lembaga-lembaga pendidikan yang ada di kota Damaskus, Suriah. Seperti itu. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu mengenai program visi dan misi organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah tersebut. Ya, terima kasih. Salah satu visi dan misi yang didirikannya oleh organisasi PPI Suriah adalah membina insan-insan akademis yang beriman, bertakwa, berilmu, serta mengamalkan ilmu yang sudah didapatkannya tersebut dan memiliki dedikasi yang tinggi untuk kemajuan agama Islam, kemajuan agama secara umum, dan kemajuan bangsa serta tanah air Indonesia tercinta. Itu merupakan visi misi dasar atau visi misi utama didirikannya organisasi PPI Suriah tadi ya. Jadi jelas, sangat jelas, membina insan-insan akademis yang berilmu. Karena apa? Tujuan kita datang ke sini pasti belajar. Berilmu, mencari ilmu, apapun itu ilmunya, ilmu agama, ilmu kedokteran, ilmu manajemen, ilmu ekonomi Islam, ilmu bahasa dan sastra, ilmu sejarah, dan lain sebagainya. Itu visi utama dari organisasi PPI Suriah. Kita juga sering mengadakan kajian-kajian, diskusi ilmiah, bedah buku, dan lain sebagainya. Itu merupakan visi dari organisasi PPI Suriah itu sendiri. Yang kedua itu beramal. Jika kita sudah berilmu, pasti kita selalu dituntut untuk mengamalkan apa yang sudah kita dapatkan. Karena ilmu yang bermanfaat itu jauh lebih berpahala ketimbang yang tidak bermanfaat. Semoga kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Itu yang beramal. Bertakwa. Ini dari tujuan yang paling penting dari tujuan pertama dan kedua tadi. Karena apa? Jika kita berilmu dan beramal, namun kita tidak bertakwa, apalah gunanya ilmu dan amal yang kita laksanakan tadi. Betul. Jadi kita dituntut dan dibimbing juga oleh seluruh organisasi atau pengurus organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia untuk senantiasa bertakwa. Jadi kita melaksanakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangan agama atau larangan-larangan dari Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Itu dari inti daripada seluruh visi misi yang ada di PPI Suriah itu sendiri.
Yang ketiga yaitu memberikan dedikasi kepada agama. Jadi kita bahasanya kalau di sini yang kita sering gunakan adalah khidmah. Apa yang kita bisa berikan kepada agama kita, sesuatu yang bermanfaat, itulah yang kita kejar dan kita utamakan. Yang pertama kepada agama tentunya. Kita menjaga agama kita, memberikan sesuatu yang terbaik, misalkan pulang dari sini kita mengadakan dakwah, membuka kajian ataupun mengaji, membuka majelis zikir, membuka majelis ilmu, baik di tingkat taman pendidikan Al-Quran, di musola-musola kecil di kampung, bahkan di level yang lebih tinggi lagi di antara masyarakat luas, baik yang kalangan awam maupun yang intelektual. Jadi kita dituntut untuk memberikan dedikasi kepada agama kita itu sendiri, apa yang kita berikan untuk kemajuan agama kita. Yang kedua yaitu untuk bangsa dan negara. Masyarakat Indonesia lebih luas dan negara kita, Kesatuan Republik Indonesia yang lebih luas lagi. Karena kita pulang dari Suriah atau pulang dari negara tempat kita menuntut ilmu, pasti kita dituntut untuk kembali ke negara kita untuk membangun apa yang sudah kita cari di sini, untuk mempraktekkan atau melaksanakan apa yang sudah kita cari. Jadi kita memberikan dedikasi kepada bangsa dan negara dengan cara yang bisa kita miliki. Misalkan yang di sini belajar ilmu syariah, kita bisa mengajarkan menjadi dosen misalkan, atau menjadi guru di sekolah dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas, bahkan lebih tinggi lagi dosen, atau terjun ke kementerian-kementerian seperti itu, Kementerian Agama khususnya. Jurusan-jurusan yang lain pun seperti itu. Itulah dedikasi yang diminta, dituntut dari para pelajar yang dibimbing oleh para pengurus organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia di Suriah untuk menjaga kestabilan, keamanan, keimanan negara kita tercinta. Adapun program ataupun kabinet susunan organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia itu terdiri dari beberapa bagan. Yang tertinggi yaitu pelindung, yaitu langsung oleh Duta Besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Republik Arab Suriah, yaitu Duta Besar ya. Itu menjadi pelindung kita karena beliau merupakan orang tua dan menduduki jabatan tertinggi, seakan-akan beliau adalah presiden kita di perwakilan di Suriah ini. Jadi beliau kita jadikan pelindung sebagai acuan jika kita terjadi masalah atau apapun, itu kita ada pelindungnya. Di sini yang berperan besar adalah Duta Besar. Yang kedua yaitu ada penasehat. Badan penasehat ini terdiri dari beberapa macam, yaitu yang pertama merupakan dari staf Kedutaan Besar Republik Indonesia atau masyarakat yang bertugas di Kedutaan Besar dan kita anggap memiliki dedikasi yang tinggi untuk membimbing serta mengarahkan para pelajar, khususnya organisasi PPI Suriah. Biasanya ada home staff yang dari Menteri Luar Negeri yang bertugas di sini. Ada juga lokal staff ataupun alumni PPI Suriah yang sudah menjadi staf di kedutaan juga, yang mana kita lebih sering sebut dengan anggota kehormatan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Damaskus, Suriah. Di bawah Dewan Penasehat sendiri yang sering menasehati organisasi PPI Suriah, mulai dari segala macam hal program dan lain sebagainya. Kita juga ada yang dinamakan Dewan Konsultan. Dewan Konsultan itu sebagai kader yang memang ditugaskan untuk membimbing para junior yang sudah memasuki fase organisasi, generasi-generasi penerus. Mereka memberikan arahan untuk terus berkonsultasi dari kedua belah pihak untuk melaksanakan program ataupun visi misi yang harus dicapai dalam waktu 1 tahun. Itu biasanya dikembalikan oleh Dewan Konsultan dan diteruskan kepada Dewan Penasehat dan juga Dewan Pelindung. Itu Dewan Konsultan biasanya terdiri dari para senior yang sudah di jenjang pendidikan tinggi seperti magister atau strata 2 ataupun doktoral, atau bahkan yang masih strata 1 namun memiliki dedikasi yang tinggi, memiliki kepedulian yang tinggi terhadap para pelajar dan organisasi PPI sendiri.
Kemudian ada beberapa petugas hariannya atau pelaksana hariannya di PPI Suriah itu mulai dari ketua, mulai dari wakil, bendahara, sekretaris, terus departemen-departemennya ada kepemudaan seperti pendidikan, sosial, agama, sumber daya manusia atau sering kita sebut Kapesda. Adapun departemen yang selanjutnya yaitu Departemen Keagamaan, Pemberdayaan Sumber Daya Anggota, itu mulai keilmuan dan lain sebagainya. Inilah fungsi dari Departemen Keagamaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Anggota. Karena PPI Suriah sendiri pelajarnya itu banyak jumlahnya, lebih dari 100 di Suriah. Setiap anggota pasti memiliki kemampuan dalam bidangnya masing-masing, maka diadakanlah Departemen Keagamaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Anggota. Ada yang pandai silat, ada yang pandai olahraga, ada yang pandai diskusi, debat, memiliki pengetahuan umum dan lain sebagainya. Itu biasanya kita kader di bawah departemen ini untuk mengadakan diskusi ilmiah dan lain sebagainya, mengadakan acara-acara hari besar Islam, itu diatur semuanya oleh Departemen Keagamaan dan Pemberdayaan Sumber Daya Anggota yang sering dikenal oleh PPI Suriah, Kapesda. Selanjutnya ada Departemen Media, Informasi, Komunikasi, dan Publikasi. Jadi departemen ini yang mengatur dalam bidang media yang kita miliki, mulai dari media sosial, email, website yang kita miliki PPI Suriah, dan juga Instagram, media sosial, Facebook, dan juga ada WhatsApp. Jadi apapun yang berkaitan informasi, publikasi, komunikasi itu diatur oleh media atau departemen itu tadi, Menkompub kita sebutnya, Departemen Media, Informasi, Komunikasi, dan juga Publikasi. Apapun yang berkaitan tentang Suriah kita kembalikan ke media sosial dan juga website-website yang kita miliki. Ada juga YouTube-nya yang terbaru PPI Suriah, jangan lupa di subscribe PPI Suriahnya. Teman-teman jika ingin butuh informasi mengenai beasiswa atau seputar perkuliahan, langsung bisa juga lihat di media kita, Instagram. Di sana informasi apapun diposting oleh para pengurus badan hariannya yang melaksanakan tugas, bisa langsung di inbox ataupun direct message untuk mendapatkan informasi lebih, baik tentang kuliah ataupun tentang seputar kehidupan di Suriah ya. Di sini juga ada yang bersifat wisata, itu juga diposting oleh PPI Suriah. Mulai dari program kerja, kegiatan, aktivitas para pelajar, mengaji di kampus ataupun kuliah, itu semuanya diposting. Bahkan program kerja kita yang bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia di Damaskus, Suriah, itu juga dipublikasi di media-media kita. Selanjutnya yang terakhir ada Departemen Olahraga dan Seni. Ini karena kita di sini para pelajar bukan hanya menuntut ilmu, kita juga dituntut untuk sehat dan kuat secara jasmani dan rohani. Kita dibimbing ilmu agama, tazkiyah, dan lain sebagainya. Namun kita juga tetap membutuhkan yang namanya pergerakan dalam tubuh kita. Maka itu diadakannya lah Departemen Olahraga dan Seni. Ini mereka, para pengurusnya yang bertugas khusus mengatur jadwal olahraga rutin mingguan bersama Kedutaan Besar Republik Indonesia. Biasanya dilaksanakan di hari libur, hari Jumat ataupun hari Kamis, yang mana liburnya di Suriah merupakan hari Kamis dan Jumat, bukan Sabtu dan Minggu seperti di kebanyakan negara. Ini Departemen Olahraga dan Seni itu mengatur seluruh kegiatan olahraga terkait kesehatan para pelajar untuk tetap fit dan kuat melaksanakan aktivitas sehari-hari, menuntut ilmu, dan supaya dijauhkan dari penyakit yang tidak kita inginkan. Selanjutnya ada olahraga, pasti ini bergandengan dengan seni. Namanya olahraga pasti tidak lepas dengan seni. Ada silat, ada menari, ada angklung, ada gamelan. Kita juga pernah tampil di markas-markas kebudayaan yang ada di Suriah, mewakili Kedutaan Besar Indonesia dan para pelajar Indonesia. Kita tampil pernah nih gamelan untuk mempromosikan budaya kita kepada masyarakat Suriah. Itu sangat diapresiasi dari Kementerian Luar Negeri karena
secara tidak langsung kita mengenalkan kepada rakyat Suriah bahwasanya kita memiliki budaya yang sangat mahal harganya, budaya yang patut kita teruskan untuk kita warisi kepada generasi-generasi selanjutnya. Juga KBRI pernah mengajak para pelajar untuk promosi budaya batik seperti itu misalnya. Ada juga misalkan silat, pencak silat, itu kita promosikan juga dan ada latihannya. Insya Allah nanti ke depan para pelajar Indonesia semakin bertambah di Suriah, tentu sumber daya anggota semakin banyak dan insya Allah program-program kerja yang dilaksanakan insya Allah akan semakin banyak. Itu Departemen Olahraga dan Seni. Terima kasih atas jawabannya. Kita langsung saja ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaan kelima. Mengenai ini, apabila ada salah seorang mahasiswa di Suriah ini ingin mengikuti perhimpunan tersebut. Nah, pasti di benaknya itu ada pertanyaan, apa untungnya kita bisa masuk di PPI Suriah tersebut? Begitu. Siap. Jadi pertanyaan yang sangat penting ya. Apa untung atau profit yang didapatkan calon pelajar ataupun para pelajar yang sudah datang ke Damaskus Suriah ini. Jadi seperti yang kita jelaskan di definisi utama tadi dan juga visi misi organisasi Perhimpunan Pelajar Indonesia Suriah, itu kita memiliki target membina insan akademis yang berilmu, beramal, bertakwa, dan juga memberikan dedikasi yang tinggi kepada agama, bangsa, dan negara. Dan kita selepas di Suriah, setelah belajar ataupun setelah lulus, kita dituntut kembali untuk ke Indonesia. Dan di Indonesia pun kita tidak akan lepas yang namanya khidmat atau memberikan sesuatu yang positif kepada orang-orang sekitar kita. Disinilah PPI Suriah hadir memberikan seperti pembelajaran ya, proses pembelajaran untuk sebelum terjun ke masyarakat langsung. Karena secara tidak langsung kita di Suriah jika bergabung dengan Perhimpunan Pelajar Indonesia, kita sudah belajar mendapatkan sesuatu yang positif. Meskipun dalam tanda kutip kita tidak mendapatkan keuntungan material yang berupa uang, jabatan, dan lain sebagainya. Namun sisi yang paling menonjol, sisi yang paling positif kita dapatkan adalah kita dididik untuk lebih siap terjun kepada masyarakat lebih luas nanti di Indonesia, baik tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, ataupun provinsi, bahkan skala nasional. Itu tujuan dari organisasi PPI Suriah. Kita mendidik mereka untuk menjadi orang yang benar-benar aktif, menggerakkan kegiatan, aktivitas yang mana kita sudah ketahui kita tidak akan lepas dari masyarakat. Kita di situ hadir. Itu keuntungan yang pertama. Meskipun secara langsung kita tidak mendapatkan keuntungan materi berupa uang karena kita di sini tadi kita sebut independen dan kita tidak memiliki pemasukan kas yang pasti, maka kita di sini bersifat sukarela. Jadi kita tidak digaji dan tidak mendapatkan uang. Jadi siapapun yang ingin belajar, kita kader, kita bina, kita didik, dan kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Karena mau berkhidmah, memberikan kontribusi positif kepada para pelajar. Karena itulah salah satu hal yang dapat membantu memudahkan kita belajar, karena kita dididik untuk siap bermanfaat di masyarakat luas. Dan selanjutnya mungkin keuntungan yang mungkin bisa kita lihat, itu kita bisa dikenal luas oleh para pelajar yang ada di sini, warga negara Indonesia dan masyarakat lebih luas, juga para staf lokal ataupun home Kedutaan Besar Republik Indonesia. Kita memiliki jaringan yang luas, karena secara tidak langsung jika kita sudah masuk memiliki jabatan ataupun masuki departemen-departemen organisasi atau bahkan menjadi ketuanya langsung, itu jaringan kita akan lebih luas tentunya. Kita lebih kenal dengan orang-orang baru. Misalkan kita di Suriah ini mewakili Timur Tengah, kita akan bergabung kepada Perhimpunan Pelajar Indonesia yang ada di kawasan Afrika dan juga Timur Tengah, maka kita akan menambah nih teman-temannya. Kita akan berkenalan dengan ketua PPI Mesir, PPI Sudan, PPI Yaman, PPI Saudi,
Dan masih banyak lagi, kurang lebih ada 17 negara, itu akan terkumpul dalam satu kelompok dan kita saling berkoordinasi lain untuk melaksanakan program yang lebih luas lagi. Jadi secara tidak langsung kita mempererat silaturahim dari berbagai negara. Dan ini lebih tepatnya lagi kalau misalkan ya kita Suriah bertetanggaan dengan Lebanon, bertetanggaan juga dengan Jordania. Maka ketika kita sudah bergabung dengan kepengurusan organisasi PPI Suriah, secara otomatis kita mengenal para pelajar-pelajar yang ada di sekitar kita juga. Misalkan kalau Mas Ismail mau keluar dari Damaskus untuk berlibur ke Jordan, pasti ada teman ataupun para pengurus yang kita ketahui untuk kita kunjungi. Nah, itulah salah satu profit yang mungkin tidak langsung kita dapatkan. Mungkin itu saja salah satu keuntungannya. Yang lain-lain banyak, namun tidak bisa kita sebutkan satu persatu ya tentunya. Dan yang lebih penting lagi, jika kita ikhlas memberikan suatu khidmah kepada orang lain dalam organisasi, insya Allah tidak akan diam dan kita mendapatkan balasannya insya Allah. Sebagai tabungan kita, mempererat tabungan amal kita di hari akhirat nanti, begitu. Dan pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan ke-6, apa pesan-pesan abang nih, pesan-pesan bagi kami yang masih muda di perhimpunan? Ya, intinya kita datang ke Suriah dituntut untuk fokus di akademis, belajar, menuntut ilmu, menimba ilmu agama seluas-luasnya. Namun penting di samping itu kita juga dituntut untuk berperan aktif dalam organisasi, karena itu benar-benar bermanfaat. Suatu saat nanti kita akan terjun ke masyarakat lebih luas. Jadi tetap ikuti alurnya. Yang memiliki kemampuan lebih, silakan terjun, memilih di departemen-departemen yang ada. Jika memiliki sumber daya lebih untuk menjadi ketua, silakan, dan kita dukung penuh, karena di sana masih banyak senior yang perlu ditimba ilmunya, atau bahkan dewan penasehat, dewan pelindung, dan juga dewan konsultan. Itu akan mengarahkan teman-teman untuk aktif organisasi di lain, di samping teman-teman belajar ataupun menuntut ilmu. Jangan ragu dan tetap berikan hal yang positif, berkontribusi dan menjadi manfaat untuk seluruh masyarakat gitu. Terima kasih kepada Ustadz Leon LC yang telah memberikan ilmunya kepada kita semua, dan saya juga berterima kasih pula kepada kawan-kawan yang telah menemani di acara kali ini. Mungkin dicukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.